Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan berdoa bersama dahulu agar nanti barokah manfaat bagi kita semuanya. Dipersilahkan. Terima kasih, saudara sekalian. Kali ini sesuai dengan RPS, kita akan mendiskusikan tentang ekologi parenting yang kali ini akan disampaikan oleh rombongannya Pak Wahdan Najib Habibi, kemudian Bu Vera, terus Hamidullah Ibda, dan Pak Zalmitin ya. Oke, waktu selanjutnya saya silakan, siapa yang pimpin? Ya, baik Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Nur Wahid dan teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi yang ada pada bab 4 tentang ekologi pengasuhan. Jerome Kagan mengatakan bahwa mengasuh anak itu berarti menerapkan serangkaian keputusan tentang sosialisasi anak-anak kita. Jadi apapun yang kita lakukan dalam pengasuhan anak kita, pada dasarnya adalah keputusan-keputusan yang kita ambil, yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak kita di masa depan maupun membimbing mereka sesuai dengan karakteristik dan perilakunya pada saat ini. Sehingga dalam pengasuhan anak ada dua pertanyaan yang biasa dilakukan atau kita temukan. Apa yang akan kita lakukan untuk menjadikan anak kita? Nah, ini adalah masa depan. Apakah bertanggung jawab, disiplin, nanti sebagai warga negara yang baik dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah apakah atau apa yang Anda lakukan ketika anak Anda menangis, agresif, berbohong, tidak berprestasi di sekolah dan sebagainya. Ini kondisi yang dihadapi pada saat itu. Nah, mengasuh anak itu memang bukanlah suatu hal yang mudah. Bahkan banyak orang tua yang bingung bagaimana bisa mengasuh anak dengan baik. Hal itu masuk akal karena memang pengasuhan anak itu bersifat dua arah. Artinya mengasuh itu melibatkan perspektif orang tua dan juga anak. Ada dua arah yang harus dikompromikan di situ. Nah, kadang orang tua punya tujuan sendiri, anak punya tujuan sendiri. Orang tua tentu harus memahami itu, ya, harus memahami sehingga pengasuhan yang dilakukan kepada anaknya berubah ya, karena perkembangan anak itu kan dinamis. Orang tua perlu mempersiapkan seperangkat pengetahuan-pengetahuan sehingga nanti bisa mengambil keputusan apa yang terbaik dilakukan untuk anaknya. Ya.
Nah, perilaku orang dewasa terhadap anak itu seringkali merupakan reaksi terhadap temperamen dan perilaku anak tersebut, di mana perilaku dan temperamen anak itu seiring waktu dan perkembangan anak itu juga berubah. Maka kita membutuhkan banyak perangkat untuk bisa mengasuh anak-anak kita dengan baik. Nah, di dalam buku itu ada satu model ekologi pengembangan manusia di sini, di mana peran orang tua di dalam satu sistem yang bernama keluarga itu sesungguhnya dapat dipengaruhi oleh kontak maupun konteks sosial yang ada di sekitarnya. Jadi orang tua itu berada pada satu sistem tersendiri, tetapi dia juga terpengaruh oleh hal-hal lain di luar dirinya dan juga di mana dia hidup. Pada bab ini nanti akan banyak membicarakan bagaimana pengaruh-pengaruh itu bisa bekerja atau bekerja kepada peran orang tua dalam pengasuhan. Nah, di satu wilayah dengan wilayah yang lain, pola pengasuhan itu tentu berbeda-beda. Maka ada variasi yang sangat banyak, di mana variasi itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya, beberapa faktor yang nanti akan kita bahas. Makrosistem, ya, itu memberikan pengaruh pada pengasuhan secara tidak langsung, dan pengaruh itu nanti akan berkontribusi pada sosialisasi dan perkembangan anak. Nah, beberapa sistem di tingkat makro yang berpengaruh terhadap sosialisasi dan perkembangan anak adalah yang pertama, ideologi politik. Ya. Bagaimana suatu ideologi politik di sebuah tempat itu berlaku? Apakah dia menerapkan otokrasi atau sistem kerajaan, atau ada penguasa tunggal, ataukah di daerah itu menerapkan sistem demokrasi di mana antara penguasa dan yang dikuasai memiliki posisi yang setara. Nah, perbedaan ideopolitik yang berlaku pada wilayah di mana seseorang tinggal itu juga berpengaruh pada bagaimana orang tua nanti mengasuh anak, karena nilai-nilai yang dikembangkan di dalam masyarakat tersebut tentunya akan menjadi tuntutan juga yang kemudian diambil oleh orang tua dan diterapkan kepada anaknya. Nah, baik otokrasi maupun demokrasi ini, ya, dia tidak bisa berdiri sendiri, karena di dalamnya juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang ada di masyarakat itu. Ada juga yang dipengaruhi oleh nilai-nilai nasionalisme, dipengaruhi oleh budaya, atau bahkan dipengaruhi oleh progresif. Progresif itu di dalam buku ini adalah aliran baru yang menganggap bahwa semua manusia itu memiliki kedudukan yang setara, sehingga bebas menentukan pilihan-pilihannya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah status sosial ekonomi.
apakah satu keluarga itu menduduki status sosial ekonomi yang tinggi atau rendah atau sedang? Nah, masing-masing itu berbeda. Ya, masing-masing berbeda. Mungkin kalau status sosialnya tinggi, status ekonominya tinggi, nah itu lebih menekankan pada pengasuhan bagaimana anak itu bisa mandiri, bagaimana anak itu bisa berprestasi. Tapi ketika anak itu berasal dari keluarga yang status ekonominya rendah, biasanya ada banyak aturan di situ. Ya, ada banyak aturan di situ. Ada pola pengasuhan dengan mungkin lebih dekat dengan kekerasan, hukuman lebih banyak. Nah, karena status sosial ekonomi ini, ya, itu terpengaruh juga oleh tingkat stres orang tua. Nah, tingkat stres itu mempengaruhi pola interaksi antara orang tua dan anaknya. Nah, kemudian sistem makro yang ketiga adalah pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua itu juga berpengaruh pada bagaimana orang tua mengasuh anaknya. Ya, misalnya orang tuanya militer, nah, mungkin dalam mengasuh anaknya ini lebih pada kedisiplinan, tanggung jawab, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kekuasaan tertingginya itu ada pada bapaknya misalnya. Karena di militer itu kan komando. Atau mungkin orang tuanya pengacara. Nah, di sini mungkin anaknya akan lebih banyak dilatih untuk menalar, mencari sumber ilmu yang valid misalnya. Setiap alasan harus disertai dengan bukti. Ya. Guru juga mungkin nanti akan berbeda, petani juga akan berbeda, ustadz dan lain-lain juga akan berbeda. Jadi pekerjaan orang tua itu pada prakteknya juga mempengaruhi pengasuhan. Kemudian yang keempat adalah budaya dan agama. Nah, budaya di suatu wilayah itu sangat mempengaruhi bagaimana orang tua itu mengasuh. Karena nanti nilai-nilai dari budaya yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat di dalam budaya itu juga akan berakibat pada bagaimana orang tua membangun tujuan hidupnya dan mengarahkan kehidupan anak-anaknya. Nah, misalnya pada satu kelompok masyarakat agraris misalnya, maka orang tua itu akan cenderung mengasuh anak-anaknya dengan cara banyak melibatkan anaknya terlibat di dalam aktivitas bersama-sama. Ya. Karena di dalam bertani itu kan tidak bisa sendiri. Nah, mungkin ini berbeda nanti dengan orang tua yang tinggal di wilayah-wilayah industri, yang lebih individualisme, sehingga nanti cara pengasuhannya juga akan berbeda. Nah, agama juga punya pengaruh di sini. Nah, nilai-nilai yang dikembangkan oleh suatu agama, ya, dan doktrin-doktrin yang ada di dalam agama itu tentunya akan mempengaruhi arah dari orang tua mengasuh anak-anaknya. Levine tahun 1988 dan 2003 itu mengusulkan tujuan pengasuhan secara universal. Jadi mengingat ada banyak variasi dalam pengasuhan anak di masyarakat, maka Levine mengusulkan 3 tujuan pengasuhan yang universal.
Yang pertama adalah memastikan kesehatan fisik dan kelangsungan hidup. Nah, jadi pengasuhan itu difokuskan pada bagaimana orang tua memastikan anak-anaknya bisa hidup dengan sehat ya secara fisik dan kelangsungan hidup dan bagaimana mereka menjalani kehidupannya. Kemudian yang kedua, mengembangkan kapasitas perilaku untuk memelihara diri secara ekonomi. Jadi pengasuhannya itu diarahkan bagaimana anak-anak nanti bisa mandiri secara ekonomi, bisa hidup layak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menanamkan kapasitas perilaku untuk memaksimalkan nilai budaya seperti moralitas, prestis, dan prestasi. Nah, ini menanamkan nilai-nilai budaya, moral-moral lokal sehingga mereka bisa menyatu dengan masyarakat di sekitarnya. Ya. Meskipun demikian, ya, meskipun budaya memiliki variasi dalam menempatkan dan mengimplementasikan tujuan tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi meskipun ada 3 usulan ini, tetapi Levine juga menyadari bahwa nanti ketika ketiga ini diterapkan di dalam masyarakat, akan muncul variasi-variasi dalam melaksanakannya. Nah, karena ada banyak faktor tadi yang mempengaruhi. Ya, mungkin nanti di satu wilayah ada suatu nilai dianggap baik, tetapi di wilayah yang baik dianggap buruk, dan seterusnya. Nanti ini akan berpengaruh kepada bagaimana orang tua mengasuh. Nah, sebagai contoh, bagaimana ibu memperlakukan bayinya. Ibu-ibu di Kenya itu mengartikan menggendong anak sebagai bentuk perlindungan dari bahaya fisik. Jadi ketika ibu menggendong itu adalah sebagai bentuk perlindungan kepada anaknya dari bahaya-bahaya yang ada di sekitarnya. Misalnya listrik, api, atau hewan, ya. Nah, kontak fisik yang dekat seperti itu memungkinkan seorang ibu dengan cepat menenangkan bayinya dan memeluknya saat menangis. Berbeda dengan ibu-ibu di Amerika, nah, mereka sering berbicara kepada bayinya dengan menatap matanya. Hal tersebut mencerminkan keyakinan bahwa bayi dapat berkomunikasi secara sosial. Pengurangan kontak fisik manusia mencerminkan nilai yang diberikan orang Amerika pada keterpisahan dan kemandirian. Nah, ini bisa kita lihat ya, di film-film Amerika itu banyak bagaimana sejak bayi itu mereka sudah pisah tidurnya. Tidurnya sudah tidak satu kamar dengan orang tuanya. Ya. Bagaimana mereka sejak kecil sudah dilatih untuk toilet training. Nah, pembiaran seperti itu di Amerika itu diarahkan untuk membangun kemandirian anak, ya, dan mereka menjaga kontak fisik. Berbeda dengan orang-orang di Kenya. Mungkin orang-orang di Kenya ini, kalau orang-orang Indonesia mirip ya. Nah, lebih suka menggendong anak, lebih suka dekat dengan anak. Makanya kalau tidur juga tidak dipisah, dikeloni. Jadi kalau nangis ya tinggal langsung diambil. Nah, kemarin pada bab 1, 2, 3 itu yang membahas tentang nilai-nilai budaya. Dan di bab 4 ini semuanya menggambarkan bahwa pengasuhan yang dilakukan itu berorientasi pada 2 hal. Berorientasi pada kolektivistik dan individualistik. Orientasi kolektivistik dan individualistik ditunjukkan oleh perbedaan keluarga yang beragam dalam gaya pengasuhan dan praktek pengasuhan. Jadi gaya pengasuhan dan praktek pengasuhannya nanti
ini akan terlihat ya apakah orang tua itu berorientasi pada kolektivistik ataukah individualistik. Sebagai contoh, anak-anak yang disosialisasikan dalam konteks kolektivistik, mereka yang diasuh dalam konteks kolektif, itu bisa dibuat geli oleh orang-orang dengan dipegang atau diejek. Diejek itu juga bagian mainan buat anak-anak yang dalam konteks kolektivistik ini. Nyek-nyekan itu gayeng, atau diperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu. Sedangkan anak-anak yang disosialisasikan dalam konteks individualistik ya, itu lebih terhibur ketika mereka diberikan ruang sendiri, nah, tidak ikut serta dengan orang tuanya, tidak dengan banyak orang. Hilang ya suaranya. Mas Wahdan hilang suaranya. Iya, nggak ada suara. Suaranya Pak Najib. Kata Sipan Mas Najib. Hilang sinyal. Dilanjut aja, Pak. Baik. Mungkin tunggu sebentar, dia yang presentasi soalnya. Iya, Prof. Oh, iya, Prof. Juga loh. Prabandari jalan-jalan ini posisinya di mana ini? Baru mau ke sekolah ini, Prof. Oh, masuk siang. Iya. Karena shift 2, Prof. Oh, ya. Yang lain ada PPT-nya enggak? Teman lain kelompok, Mbak Vera? Ada. Ya, ada, Prof. Gimana? Dikontak dulu bisa enggak? Kalau nggak bisa mungkin dilanjut yang lain. Dilanjut dulu nggih, Prof. Saya tadi kontak belum diangkat. Ya, silakan. Tapi ini saya memperselesaikan bagian saya nggih, Prof. Yang nanti kalau jika ada Pak Wahdan masuk, nanti dilanjut lagi. Apa pripun? Oke, silakan. Oh, nggih. Baik, saya akan melanjutkan dari yang telah dipaparkan Pak Wahdan. Untuk bagian saya, pengaruh kronosistem pada pengasuhan. Mengasuh anak saat ini menimbulkan pertanyaan baru yang jarang dihadapi oleh generasi sebelumnya. Haruskah kita memiliki anak? Berapa banyak dan seberapa jauh?
menghentikan anak yang tidak terduga atau tidak sempurna? Apakah kita harus tegas atau permisif? Haruskah kita menekankan daya saing atau kerjasama? Dan kegiatan apa yang harus didorong? Karena perkembangan ipteks saat ini sifat masyarakatnya berubah dengan cepat. Orang tua menghabiskan lebih sedikit waktu dengan anak-anak. Yang kita tahu sekarang seorang ibu pun bekerja di luar rumah dan ayah pun juga harus berpergian, misalnya jika bekerja di luar kota seperti itu. Nah, berbagai penelitian bahwa kurangnya waktu yang dianggap bersama anak itu dianggap sebagai ancaman terbesar bagi keluarga. Mengingat sifat masyarakat yang berubah dan tekanannya terhadap kemampuan keluarga untuk berfungsi secara optimal, mengasuh anak saat ini telah menjadi dengan istilah perjalanan tanpa peta jalan. Selanjutnya saya singgung sedikit tentang tren sejarah. Sebentar, selanjutnya tren sejarah Amerika ada sebelum abad 18, abad 18, abad 19, awal abad 20, pertengahan abad 20 dan akhir abad 20. Saya singgung sedikit saja pada sebelum abad 18. Anak-anak dianggap penting hanya jika mereka berkontribusi pada kesejahteraan orang tua saja. Yang selanjutnya abad 18, anak-anak dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas yang tak ada habisnya. Ayah adalah otoritas utama dan anak-anak harus dilihat dan atau tidak didengar kepatuhan langsung diharapkan. Yang selanjutnya abad 19, pengasuhan menjadi berpusat pada anak, namun orang tua tetap mengarahkan praktik pengasuhan anak. Awal abad 20, terpengaruh pemikiran Watson dan Freud, teori Watson yang diterapkan pada pengasuhan di mana pengkondisian anak harus dilakukan sejak dini. Pertengahan abad 20, penjadwalan kaku sudah tidak berlaku dan beralih ke pengaturan diri anak. Selanjutnya, akhir abad 20 tidak dianjurkan hukuman fisik. Orang tua disarankan untuk memegang, mencintai, dan menikmati anak-anak. Untuk menekankan pentingnya anak-anak merasa dicintai, orang tua juga didesak untuk mengenali perbedaan individu, menyadari bahwa perkembangan itu wajar. Singkatnya, tren sikap mengasuh anak di Amerika dari waktu ke waktu telah berubah dari yang berpusat pada orang tua menjadi berpusat pada anak ke pendekatan yang lebih seimbang. Selanjutnya, dinamika keluarga. Dinamika keluarga mengacu pada kegiatan apa yang sedang berlangsung, dengan siapa, bagaimana mereka bermain dari waktu ke waktu. Selanjutnya, karakteristik. Karakteristik khusus dari anggota keluarga dan bagaimana anggota ini berhubungan satu sama lain juga berpengaruh terhadap pengasuhan. Di antaranya yang pertama karakteristik anak, ada dari usia dan perkembangannya, perkembangan kognitif, temperamen, gender, dan disabilitas. Yang kedua karakter keluarga, jumlah anggota keluarga, dari konfigurasi, tahap kehidupan orang tua, kualitas perkawinan, kemampuan mengatasi stres. Selanjutnya, gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan meliputi iklim emosional di mana perilaku membesarkan anak diekspresikan. Gaya pengasuhan biasanya diklasifikasikan berdasarkan dimensi penerimaan atau tanggapan, kehangatan atau sensitivitas, dan tuntutan atau kontrol, permisif atau keterbatasan. Gaya pengasuhan biasanya dijelaskan dalam dimensi atau derajat utama. Ada otoritatif atau demokratif yang tadi telah disampaikan Pak Wadan, otoriter berpusat pada orang tua, dan permisif berpusat pada anak. Gaya pengasuhan keempat tidak terlibat, tidak peka, pengasuhan acuh tak acuh dengan sedikit tuntutan atau aturan. Gaya ini ditemukan dalam ruang praktik. Harus disadari bahwa orang tua jarang masuk dalam satu kategori pengasuhan secara ekstrim. Mereka sering campuran karena pengasuhan orang tua dipengaruhi banyak aspek, konteks sosial, bagaimana orang tua diasuh,
temperamen, nilai-nilai budaya dan agama seperti tadi yang sudah disampaikan. Ini bagian tadi yang saya sampaikan, otoriter, otoritatif, permisif, dan tidak terlibat gaya pengasuhan tersebut. Selanjutnya, pengaruh mikrosistem antara orang tua dan anak. Efek mikrosistem pada anak-anak adalah hubungan dua arah, orang tua dalam keluarga, keluarga dalam orang tua anak dalam keluarga, anak orang tua ke anak. Gaya pengasuhan berdampak pada perilaku anak-anak dan sebaliknya di bidang-bidang seperti keterikatan, pengaturan diri, perilaku prososial, kompetensi, dan motivasi berprestasi. Keterikatan adalah hasil dari pengasuhan yang sensitif dan responsif. Ini memberikan dasar untuk sosialisasi karena bayi yang terikat dengan aman bersedia untuk mematuhi standar orang tua. Ketika orang tua merespon dengan tepat, peka, dan tanggap terhadap sinyal bayi membentuk keterikatan yang aman. Ketika orang tua merespon secara tidak tepat, tidak konsisten, atau tidak sama sekali, bayi pun cenderung membentuk insecure attachment. Pentingnya kualitas keterikatan adalah bahwa ia berkorelasi dengan berkembangnya intelektual dan sosial di kemudian hari. Melalui dari Lam et al. Nah, dalam beberapa studi menyimpulkan bahwa praktik pengasuhan korelasi dengan regulasi diri dan perilaku prososial, sedangkan gaya pengasuhan berpengaruh pada perilaku anak, bahkan sampai pada remaja. Hubungan antara pola asuh dan perilaku anak. Ada pola asuh yang pertama berwibawa, yaitu karakternya mengontrol tapi fleksibel. Perilaku anaknya menjadi mandiri, konten eksploratif yang dikendalikan sendiri, dan kooperatif. Yang kedua, pola asuh otoriter berpusat pada orang dewasa. Karakteristiknya kontrol ketat, evaluasi perilaku dan sikap anak dengan standar mutlak, menghargai kepatuhan, menghormati otoritas dan tradisi. Perilaku anak menjadi ketidakpuasan, takut, atau curiga. Pola asuh permisif berpusat pada anak. Karakteristiknya non-pengendalian, tidak menuntut, penerimaannya impuls anak, konsultan dengan anak tentang kebijakan, atau mungkin berkonsultasi. Perilaku anak, kemandiriannya yang buruk, impulsif, agresif, hampir tidak eksploratif, kontrol diri yang buruk. Yang terakhir, pola asuh tidak terlibat, tidak peka, dan acuh tak acuh. Karakteristiknya non-pengendalian, tidak ada pengendalian, tidak menuntut, tidak peduli dengan sudut pandang dan aktivitas anak. Maka perilaku anak defisit dalam keterikatan, kurangnya keterikatan, kognisi emosional dan keterampilan sosial dan perilaku, kontrol diri yang rendah, kontrol diri yang buruk atau rendah diri. Selanjutnya, perbedaan pengasuhan ibu dari anak yang kompeten dan inkompeten. Yang pertama dari ibu, dari anak yang kompeten terlebih dahulu. Di sini ada merancang lingkungan fisik yang aman di rumah sehingga anak-anak mereka dapat menjelajah dan menemukan hal-hal sendiri. Yang kedua, menyediakan hal-hal menarik untuk dimanipulasi. Ini menjadi pot dan sendok juga. Itu contoh mainannya. Dan ketiga, menghabiskan tidak lebih dari 10% waktu mereka dengan sengaja berinteraksi dengan anak-anak mereka, namun mereka selalu siap siaga saat dibutuhkan. Selanjutnya, membuat diri mereka tersedia untuk berbagai penemuan menarik anak-anak mereka, menjawab pertanyaan anak-anak mereka, membantu anak-anak mereka selama kegiatan, dan melakukan rutinitas sehari-hari bersama mereka. Kemudian menyukai anak-anak mereka dan sabar, energik, dan toleran terhadap kekacauan, kecelakaan, dan rasa ingin tahu yang dialami. Selanjutnya, tetapkan batasan pada perilaku dan tegas secara konsisten dalam disiplin mereka. Dan terakhir, disiplin.
Nah, digunakan distraksi dengan bayi di bawah usia 1 tahun sampai gangguan dan pemindahan fisik baik atau objek dari usia 1 sampai 1,5 tahun. Selanjutnya, ibu dan anak yang tidak kompeten. Beberapa hanya menghabiskan sedikit waktu dengan anak-anak mereka. Mereka kewalahan dengan keseharian mereka, perjuangan dan rumah tangga yang tidak teratur. Selanjutnya, beberapa menghabiskan banyak waktu dengan anak mereka. Mereka terlalu protektif dan mendorong anak-anak untuk belajar. Yang ketiga, anak yang memberi nafkah secara materi kepada ada yang memberi nafkah secara materi kepada anak-anak mereka, seperti memberi mereka mainan, tetapi membatasi naluri anak-anak untuk menjelajah dengan mengatur tempat dan harta benda tertentu di luar batas. Yang terakhir, playpens dan gerbang pada paling banyak digunakan untuk ekstensif. Selanjutnya, ada hubungan motivasi yang disediakan oleh keluarga dengan tadi motivasi berprestasi dan perkembangan kognitif konsekuen anak. Yang ini ada beberapa 6 item. Yang pertama, respon emosional dan verbal. Orang tua menanggapi suara anak itu dengan respon verbal, pengucapan ya. Yang kedua, menghindari pembatasan dan hukuman. Nah, ini juga penting karena orang tua tidak ikut campur dalam tindakan anak atau melarangnya lebih dari 3 kali selama penelitian observasi. Yang ketiga, organisasi lingkungan fisik dan temporal. Lingkungannya bermain yang seperti apa, aman atau tidak. Penyediaan bahan bermain yang sesuai. Anak itu memiliki mainan yang aman, sesuai dengan usianya, dan merangsang anak untuk memilih permainan misalnya. Interaksi orang tua dan anak. Orang tua menjaga anak dalam jangkauan visual dan sering melihat, menyentuh atau berbicara dengan anak. Yang terakhir, kesempatan untuk variasi dalam stimulasi sehari-hari. Orang tua membacakan cerita atau bermain game dengan anak, bermain bersama orang tua dan anak. Yang kedua, pengaruh mesosistem. Kalau tadi antara orang tua dan anak, nah yang ini antara orang tua dan orang lain. Dampak teknis sosialisasi orang tua ditingkatkan dengan hubungan yang mendukung dengan sistem mikro lain seperti sekolah, masyarakat. Nah, ketika nilai-nilai keluarga dan sekolah atau masyarakat berkolaboratif, hasil anak yang positif mungkin bisa terjadi. Ketika nilai-nilai keluarga dan sekolah atau masyarakat bertentangan, anak berisiko gagal sekolah, kenakalan anak, dan penyalahgunaan mungkin zat di sini obat atau apa. Nah, yang pertama saya jelaskan untuk sekolah dan sekolah dulu. Hubungan keluarga ke sekolah melalui pendidikan orang tua, konferensi dengan guru, anak, dan partisipasi dalam kegiatan sekolah dapat memiliki efek yang positif pada pola asuh. Nah, nanti ada di bab 6 dan 7. Selanjutnya yang terakhir, masyarakat. Kerabat dan teman adalah contoh dukungan informal. Psikolog dan majikan adalah contoh dukungan formal. Masing-masing jenis dukungan sosial dapat memberikan dukungan instrumental, fisik, dan finansial. Nah, praktik pengasuhan dipengaruhi oleh lingkungan, tempat tinggal keluarga seperti pedesaan atau perkotaan, aman atau tidak aman, stabil atau bergerak. Oke, selanjutnya saya bagiannya Mas Hamidullah Ibda. Saya lanjutkan, mohon maaf di sini ada adzan sebentar. Untuk berikutnya, setelah kita mengetahui beberapa pola pengasuhan yang sudah dijelaskan Mbak Vera ya, terkait dengan mesosistem antara orang tua dan orang lain, kemudian juga anak dengan orang tua dalam sebuah keluarga. Di sini ada
di buku ini dijelaskan praktik pengasuhan yang tepat gitu ya. Jadi pengasuhan yang tepat itu pada intinya mengasuh anak harus dibekali dengan sebuah pengetahuan tentang perkembangan anak, juga berkaitan dengan kemampuan anak yang itu bisa dilihat dari aspek fisik, emosional, kognitif, dan sosial. Selain itu juga kalau kita ingin melakukan praktik pengasuhan yang tepat, harus mengetahui metode pencegahan dan perbaikan untuk perilaku buruk. Nah, artinya ketika kita memang di sini mengasuh anak ya dalam konteks fisiknya, emosinya, kognisinya, dan juga sosialnya, juga harus mengetahui metode pencegahan dan perbaikan untuk perilaku buruk yang akan dilakukan anak, karena ini lebih ke pencegahan seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa alur ataupun indikator ataupun skema ya dari pola asuh yang tepat. Yang pertama, mempertimbangkan kapasitas usia anak. Artinya kita mengasuh anak SD, khususnya di sini ya, dalam konteks ini SD itu kan kalau di jenjang kita ada jenjang dasar, ada jenjang tinggi. Nah, tentu cara memperlakukannya pun berbeda ya. Makanya kita di sini diminta mempertimbangkan kapasitas usia anak, karena bisa jadi anak kelas 1 SD dengan kelas 6 itu berbeda cara mengasuhnya seperti itu. Kemudian mempertahankan harapan yang wajar untuk anak. Kemudian mempertimbangkan dan bekerja dengan kekuatan, keterbatasan atau kebutuhan anak. Nah, ini juga disesuaikan bagaimana anak itu apakah memiliki potensi atau kekuatan atau kelebihan, atau justru malah keterbatasan atau justru kebutuhan. Nah, kalau kita dikontekskan dengan anak-anak yang berhambatan belajar atau biasa disebut berkebutuhan khusus, nah ini juga kita bisa mempertimbangkan bagaimana pola ini sehingga anak itu memang sesuai kebutuhan. Jangan-jangan mereka butuh air tapi kita kasih nasi, misalnya seperti itu ya, dan seterusnya. Kemudian yang poin D, menggunakan berbagai pendekatan disiplin yang dapat diterima. Artinya tadi sudah ada pola-pola yang militer ya, orang tuanya berlatar belakang misalnya petani ataupun penyanyi misalnya, itu juga berbeda-beda. Maka di sini pendekatan disiplin yang dapat diterima itu berarti menyesuaikan dengan disiplin, bisa disiplin keilmuan maupun disiplin sosial budaya yang itu tentu dapat diterima oleh anak seperti itu. Kemudian yang E, memberikan perawatan dasar, pengasuhan dan dukungan. Dan yang F adalah model pengendalian diri. Bisa pengendalian diri ini bisa kami pahami dari pengendalian diri orang yang mengasuh anak itu sendiri, atau bagaimana si pengasuh itu memberikan skill pada anak untuk bisa mengendalikan diri anak itu sendiri. Lanjut Mbak Vera. Nah, sebuah organisasi atau sebuah The National Institute of Childhood and Human Development tahun 2009 telah menyusun buku kecil ya, buklet hasil penelitian mereka beberapa dekade dengan judul Adventure and Parenting, memungkinkan orang tua mampu membuat keputusan yang tepat berdasarkan penerapan prinsip-prinsip perkembangan anak. Prinsip-prinsip itu dimulai dari tanggapi anak Anda dengan cara yang tepat. Nah, misalnya anak-anak itu menangis atau merengek-rengek minta gadget karena sudah ingin nonton YouTube misalnya, kita harus bisa menanggapinya secara tepat, jangan marah ataupun jangan langsung diberikan. Nah, ini mungkin juga sudah dilakukan ya tahun 2009 hasil riset ini. Kemudian mencegah perilaku atau masalah berisiko sebelum muncul. Nah, tentu kalau kita mengerem mereka dalam bermain gadget misalnya, kita akan tahu ini kalau masalah main gadget diteruskan, otomatis anak-anak sifatnya karena berulang-ulang ya, istilahnya ya, dia akan ketagihan seperti itu. Dan ini kalau kita bisa mencegahnya, risiko ketagihan gadget itu dapat kita putus sejak dini, meskipun nanti ada porsi tersendiri ya untuk mereka bermain gawe itu seperti itu ya. Kemudian pantau kontak anak Anda dengan dunia sekitarnya. Nah, saya yakin kalau anak-anak yang hidup di pedesaan atau di perkotaan, bermain ini juga menjadi bagian penting agar mereka bisa hidup sosial, mendapatkan pengalaman dari luar rumah.
Tetapi sekarang kalau anak-anak waktunya habis untuk bermain yang dekat-dekat dengan alat digital, tentunya yang dipantau tidak hanya dunia sekitar yang bisa dimanai teman sebaya ya, peer group ya, tapi ya gawe itu sendiri, kontennya bagaimana, apakah mereka bisa menfilter sendiri atau justru malah orang tuanya membiarkan. Nah, ini perlu pantauan yang bisa lebih intens seperti itu ya. Kemudian bimbing anak Anda untuk mendukung dan mendorong perilaku yang diinginkan. Nah, perilaku yang diinginkan tentu tidak semuanya harus diiyakan ya. Dalam arti anak-anak itu karena sifatnya imajinatif, sifatnya usil, meniru, imitasi, tentunya apa yang diinginkan itu banyak ya. Usil itu sifat dari mereka. Makanya keinginan anak-anak ini harus kita arahkan tentu ke hal-hal yang produktif, positif, dan juga tidak membahayakan mereka ya. Apalagi usia-usia SD itu kan sebenarnya wahana golden age bagi mereka untuk mengeksplor lebih jauh dan lebih luas seperti itu. Kemudian modelkan perilaku Anda sendiri untuk memberikan contoh yang konsisten dan positif untuk anak-anak. Misalnya dalam konteks bermain HP, maka kita bisa memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa HP itu untuk orang tua untuk komunikasi, tidak hanya untuk main game, YouTube dan seterusnya ya. Artinya ini perlu contoh ya, karena sifat anak kan lebih suka keteladanan yang dekat dengan mereka, khususnya di sini ya orang tua itu sendiri. Kemudian praktik pengasuhan yang baik harus sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, saya kira sudah jelas ya, usia mereka berapa, kecenderungannya apa. Kemudian dan bimbingan dengan menerapkan secara disiplin. Mungkin ini kalau di beberapa sumber juga dikontekskan dengan gaya belajar ya, kalau dalam konteks pendidikan dan seterusnya ya. Praktik pengasuhan yang tepat dipengaruhi oleh pemahaman orang tua tentang perilaku yang sesuai dengan perkembangan anak mereka. Praktik pengasuhan yang tepat juga dapat mencerminkan pengetahuan tentang metode sosialisasi yang dipilih. Artinya harusnya ya, ini semua orang tua memang mengetahui ya, paling enggak bagaimana sih mengasuh anak itu yang tepat, tidak asal-asalan atau justru kebanyakan hanya meniru orang tuanya dulu atau mbahnya dulu ya, kalau di desa-desa tentunya ya. Nah, tentu menjadi orang tua juga tidak hanya otodidak atau praktik baik sendiri, tapi ternyata kalau di buku ini sudah dijelaskan secara detail ya, bagaimana ekologi parenting ini, ekologi pengasuhan ini memang didesain dari yang kecil sampai skala yang lebih besar, berhubungan dengan berbagai ideologi dan seterusnya. Lanjut Mbak Vera. Nah, di sini bimbingan meliputi pengarahan, demonstrasi, pengawasan, dan pengasuhan. Pengaruh, seseorang yang membimbing itu ya memimpin jalan. Artinya di sini adalah orang tua. Artinya ketika orang tua itu membimbing, tentu di situ ada proses bagaimana mengarahkan. Demonstrasi ya mendemonstrasikan, tidak sekadar memberikan contoh yang sederhana, tapi begini loh kira-kira. Nah, kemudian juga mengawasi dan memberikan pengaruh atau persuasi ya. Dan ini tentunya pola bimbingan yang tentu bisa kita terapkan di anak-anak kita utamanya, atau bisa dikembangkan di sekolah dasar. Disiplin melibatkan hukuman, koreksi, dan pelatihan untuk mengembangkan pengendalian diri. Bimbingan dan disiplin merupakan metode sosialisasi yang diperlukan dalam pengasuhan anak. Kepekaan terhadap situasi, temperamen anak, dan hasil yang diinginkan adalah beberapa faktor yang terlibat dalam memutuskan mana yang tepat pada waktu tertentu. Artinya ketika anak-anak itu melakukan sosialisasi, ternyata itu juga diperoleh melalui proses bimbingan dan disiplin ya. Jadi bimbingan dan disiplin yang dilakukan orang tua kepada anak ini menjadi metode sosialisasi ternyata. Karena di situ nanti ada proses kepekaan anak terhadap situasi atau kondisi, bahkan teman ya. Kemudian juga kontrol emosi anak, kemudian juga beberapa faktor ketika anak itu bisa memutuskan kira-kira waktu yang untuk bermain kapan, waktu untuk istirahat kapan. Jadi di sini juga sudah diskemakan, ada metode bimbingan, sosialisasi pencegahan, dan metode disiplin atau sosialisasi korektif. Dalam konteks sosialisasi pencegahan itu ada petunjuk, penjelasan, penetapan standar, masukan, pemodelan, dan bantuan. Sedangkan untuk metode disiplin ini ada hukuman, mengambil hak istimewa, kepunuhan, mengabaikan perilaku, menegakkan batas waktu, dan koreksi mewajibkan anak untuk meminta maaf, memperbaiki sesuatu,
atau membayar ganti rugi, kalau di sini disebutkan seperti itu. Nah, misalnya kita contohkan pada metode disiplin ya. Kalau kita sudah, ya artinya ini bergantung pada pola komunikasi dengan anak ya. Misalnya anak itu sudah menggunakan HP satu jam, nah itu batas maksimal, maka nanti ketika mereka lebih, kita harus beri hukuman, harus mengambil hak istimewa mereka, yaitu tidak boleh menggunakan HP lebih dari 1 jam. Kalau mereka melanggar sesuatu, dan itu bisa kita ambil hak istimewa itu, tidak diberikan HP sama sekali selama 1 hari misalnya, meskipun hanya 1 menit 2 menit. Nah, artinya ini bisa kita gunakan, diterapkan di dalam keluarga. Kemudian dari kedua metode ini ya, antara metode bimbingan dan metode disiplin, pilihan bergantung pada usia atau jenis kelamin anak. Nah, ternyata ini juga ada aspek gender ya. Bagaimana pola pemberian hukuman ini tidak bisa serta-merta kita samakan antara anak laki-laki dan perempuan misalnya. Kemudian adanya kebutuhan khusus. Nah, tentunya ini juga disesuaikan dengan inklusivitas yang ada pada anak ya. Bukan berarti anaknya berkebutuhan khusus, tidak, tetapi kebutuhan khusus ini berkaitan dengan kebutuhan dasar dari anak itu sendiri. Kemudian tadi temperamen anak atau orang tua, artinya tingkat menjaga emosi atau menjaga sebuah perasaan ataupun luapan yang bisa menimbulkan kekerasan ya. Ini juga tidak hanya untuk anak tapi juga orang tua sebagai pola orang yang memberikan asuhan atau yang mengasuh, seperti itu ya. Kemudian konteks sosial budaya, politik masyarakat tempat anak dibesarkan tentunya berbeda antara anak yang hidup di daerah, misalnya di daerah industri pabrik, dengan yang di desa perkotaan yang masih dekat dengan orang tua. Apalagi orang di pabrik tentu kebanyakan anaknya dititipkan, itu tentu juga konteks sosial budayanya akan berbeda ya. Kemudian status sosial ekonomi orang tua juga mempengaruhi, pekerjaan juga, orientasi etnis, agama orang tua juga mempengaruhi, bergantung nanti kita menskemakannya bagaimana, memilih metode bimbingan atau metode disiplin ya. Kemudian ukuran keluarga, jumlah saudara kandung, kalau anak ragil misalnya dengan anak bungsu, itu tentu di Jawa ya khususnya itu sangat berbeda. Kalau misalnya anak yang dimanja itu biasanya anak paling akhir, itu juga menentukan orang tua itu tegas tidak memberikan hukuman atau bahkan dimanja terus. Itu saya kira juga pola pengasuhnya juga sangat akan berbeda ya, seperti itu ya. Kemudian konfigurasi keluarga, urutan lahir, jarak, jenis kelamin saudara kandung ya, hampir sama dengan atasnya lah. Stres keluarga dan kemampuan mengatasi, dan terakhir adalah pemahaman orang tua tentang norma perkembangan dan perilaku anak. Nah, tentunya ini bisa menjadi ukuran bagaimana kita bisa menentukan metode bimbingan atau metode disiplin itu dipatronkan atau bergantung pada beberapa hal ini ya. Tentunya ini juga menjadi wacana tentunya bagi kita yang ingin mengasuh anak dengan pola yang tepat. Saya kira itu. Lanjut Pak, ini masih Mas Al atau saya ini? Saya Gus Ibda. Iya. Mohon izin untuk meneruskan presentasi. Kalau tadi Gus Ibda menyampaikan tentang praktek pengasuhan yang tepat begitu, maka pada tulisan akhir di bagian buku ini adalah praktek pengasuhan yang tidak tepat atau tidak pantas. Devan Phillips menentukan 7 kriteria dari pengasuhan yang tidak tepat atau tidak pantas. Yang pertama, pengasuhan itu didasarkan pada kebutuhan orang tua. Nah, ketika orang tua mengimajinasikan apa yang ingin diharapkan pada anaknya, maka sesungguhnya akan menciptakan pengasuhan yang tidak tepat. Karena itu, maka pengasuhan harus berbasis atau berorientasi pada yang diasuh, yaitu anak. Yang kedua, menunjukkan harapan yang tidak mungkin dipenuhi oleh anak. Jadi idealisme orang tua begitu tinggi dan tidak melihat perkembangan anaknya, sehingga memberikan harapan-harapan yang tidak mungkin dipenuhi oleh anak.
Kemudian yang ketiga, mengabaikan kelebihan, keterbatasan atau kebutuhan anak. Setiap anak memiliki perbedaan masing-masing. Nah, ketika menyamakan dalam satu keluarga memiliki beberapa anak begitu, maka ketika menyamakan dari ketiganya atau anak-anaknya, maka ini ada pengasuhan yang tidak tepat karena masing-masing orang memiliki kelebihannya masing-masing, memiliki keterbatasannya masing-masing. Yang keempat adalah menunjukkan keengganan untuk mengasuh anak. Jadi sikap enggan sehingga tidak total dalam melakukan pengasuhan anak. Yang kelima, menerapkan pendekatan disiplin yang ekstrim atau keras, termasuk kekerasan, ancaman, dan serangan verbal. Ya, ini yang sering terjadi ya. Ingin menerapkan disiplin pada anak sehingga menciptakan tindak kekerasan. Ketika disiplin maka juga harus multi. Jadi mendisiplinkan anak juga mendisiplinkan yang mengasuh begitu. Nah, ketika ini tidak sejalan maka akan menciptakan kekerasan nanti. Kemudian yang keenam, umumnya tidak memberikan perawatan dan atau dukungan dasar. Jadi setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian dalam proses pertumbuhannya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kebutuhan ini, dasar ini harus dipenuhi oleh orang tua. Terus yang ketujuh, dengan sengaja melampiaskan rasa frustasi pada anak. Ini sering terjadi sehingga menciptakan anak menjadi pelampiasan emosi orang tua, rasa frustasi orang tua, baik karena hubungan orang tua ataupun karena masalah-masalah pekerjaan yang dihadapi di luar rumah gitu. Sehingga melampiaskan pada dan ini adalah pengasuhan yang tidak tepat menurut Devan Phillips. Selanjutnya, nah dari bentuk-bentuk pengasuhan yang tidak tepat itu ada bentuk penganiayaan terhadap anak. Di sini ada 4 kategori di dalam buku ini yang menjelaskan terkait dengan 4 penganiayaan, bentuk penganiayaan terhadap anak. Yang pertama adalah pelecehan dan pengabaian, yang kedua pelecehan fisik, yang ketiga pelecehan seksual, dan keempat pelecehan psikologis dan emosional. Mungkin diperbesar Mbak, di review biar kelihatan. Tidak mau Mbak, ya sudah. Ya, pelecehan dan pengabaian ini adalah tindak menyakiti atau membahayakan anak dengan sengaja. Ada faktor kata kuncinya ada kesengajaan di sini. Nah, pelecehan dan pengabaian ini tidak hanya terjadi pada kelompok ekonomi saja, tapi ada karena faktor ekonomi, dalam kelompok sosial, dalam kelompok budaya dan agama. Ini terjadi di seluruh kelompok sosial. Kemudian budaya memiliki perbedaan penilaian tentang bentuk penganiayaan. Mungkin umpamanya pesantren di masa lalu ya, di masa lalu bentuk pendisiplinan itu dinilai sebagai sebuah kewajaran dan keharusan. Bentuk disiplin dengan pemukulan atau dengan kekerasan. Tetapi bagi orang tua bisa jadi itu bukan bentuk pendisiplinan. Nah, menurut Cicetti dan Lin, penganiayaan selama masa kanak-kanak itu memiliki hubungan atau berkonsekuensi berakibat
pada masa dewasa, seperti ketidakmampuan untuk percaya diri, harga diri rendah, depresi, masalah hubungan seksual bermasalah, kesulitan belajar, gangguan makan, dan masalah alkohol atau narkoba. Kemudian di dalam riset yang lain menemukan bahwa ada hubungan antara penganiayaan anak dan perbuatan kekerasan remaja. Jadi ketika ada kekerasan dalam pengasuhan anak, ini memiliki korelasi yang positif dengan kekerasan mereka di masa remaja. Dengan kekerasan fisik menjadi prediktor yang paling konsisten dari kekerasan remaja. Kemudian kurangnya pengasuhan normal selama masa kanak-kanak dapat mengakibatkan kebutuhan orang dewasa untuk menggantikan cinta dan keamanan yang hilang dengan eksternal seperti obat-obatan, drug, kekerasan, ataupun kalau bisa dikatakan merokok itu sebagai bentuk kekerasan atau ketidakpatuhan pada kedisiplinan. Nah, itu bisa karena adanya pelecehan dan pengabaian dari anak-anak pada masa pengasuhan di masa kecil. Kemudian pelecehan fisik, penganiayaan yang melibatkan kerusakan yang disengaja pada tubuh anak. Beberapa kekerasan fisik terjadi dengan kedok disiplin. Nah, ini ada penelitian juga yang terkait dengan penelitian fisik. Ya, ini bisa juga diambil dari pelecehan dan pengabaian tadi, bahwa ada hubungan langsung antara kekerasan fisik, perilaku agresif pada anak, dan kenakalan remaja. Nah, ini kemudian efek ini mungkin sebagian karena pemodelan dan sebagian lagi karena kurangnya kemampuan untuk memproses informasi sosial. Karena biasa dilakukan kekerasan fisik atau pelecehan fisik, akhirnya berdampak pada hubungan sosial di masa dewasa. Dengan kata lain, remaja mengaitkan niat bermusuhan dengan orang lain dan mereka tidak memiliki strategi untuk memecahkan masalah interpersonal. Kemudian pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual dapat mencakup itu touching dan non-touching ya. Kalau non-touching seperti perilaku sebagian orang dewasa mengekspos dirinya sendiri atau meminta seseorang untuk melihat materi pornografi. Ini mencakup perilaku mulai dari penanganan seksual anak, mencium, hingga kontak genital, hubungan seksual dan pemerkosaan dan kekerasan yang lain. Nah, pelaku seksual dalam banyak artikel itu menunjukkan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat. Kalau di Indonesia itu pelecehan seksual, kekerasan seksual tertinggi ada di Wonogiri. Kemudian yang kedua Surabaya apa Kudus ya, saya lupa. Itu karena anak gitu tidak mendapatkan pengasuhan yang paripurna. Kalau kasusnya Wonogiri itu karena nenek yang melakukan pengasuhan sehingga kontrolnya begitu rendah. Kemudian pelaku dominan memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan dengan korban. Nah, semakin dekat korban dan pelaku secara emosional, maka semakin besar trauma yang dialami korban. Jadi kalau pelakunya itu dari orang dekat, ini memiliki trauma yang lebih tinggi dibanding orang yang tidak memiliki kedekatan. Yang keempat adalah pelecehan psikologis dan emosional. Nah, ini penganiayaan yang melibatkan pola destruktif berkelanjutan oleh orang dewasa terhadap pengembangan diri dan kompetensi sosial anak, mengambil bentuk menolak, mengisolasi, meneror, mengabaikan, dan merusak. Mungkin secara tidak langsung setiap orang tua pernah melakukan ini begitu, atau hampir melakukan bentuk-bentuk seperti ini, seperti dicontohkan di dalam buku ini. Seorang ibu yang meninggalkan kelas dansa dengan putrinya yang berusia 5 tahun
yang menangis, terus dia berkata, kamu tidak bisa belajar posisi seperti orang lain. Kamu selalu membuatku malu. Terkadang aku tidak percaya kau benar-benar putriku. Gitu. Nah, ini perilaku tentang psikologis dan emosional. Lanjut, Mbak Vera. Nah, dalam penyebab kekerasan ataupun hal-hal yang tidak tepat itu sebenarnya ada hubungan yang berkelit kelindan antara level kultur atau budaya, komunitas, keluarga, dan anak sendiri. Nah, di sebelah kanan ini ada model ekologi, risiko, dan faktor resilience dalam penganiayaan anak. Penyebab penganiayaan terhadap anak tidak hanya oleh interaksi keluarga, tetapi juga sikap budaya yang mendukung kekerasan dan agresi. Dan bagaimana dukungan masyarakat tentang hal tersebut. Untuk menggambarkan interaksi antara faktor anak, keluarga, masyarakat, dan budaya yang terlibat dalam penganiayaan. Ya, ini tergambar dalam gambar sebelah kanan. Jadi penganiayaan terhadap anak dapat terjadi di dalam keluarga, di lingkungan, teman sebaya, sekolah, ataupun di masyarakat. Meskipun demikian, batas antara kekerasan fisik dan disiplin yang dapat diterima terkadang tergantung pada penerjemahan masyarakat. Jadi kadang-kadang di sebuah komunitas itu biasa, tetapi bagi komunitas yang lain itu adalah bentuk kekerasan kepada anak. Sesuatu bisa dinilai sebagai kekerasan oleh satu kelompok masyarakat dan di kelompok masyarakat yang lain tidak demikian. Di sini pada tingkat tingkat kultur atau budaya ada variabel yang relevan. Seperti nilai-nilai tentang hukuman fisik gitu ya, sikap positif dan pembenaran atas kekerasan fisik. Kemudian turun lagi ke tingkat komunitas, ada sistem dukungan informal, di mana kalau kita melihat sekarang, dulu hubungan antar masyarakat itu sangat dekat ya, sangat dekat. Anak begitu ketika melakukan sesuatu bisa dilaporkan ke orang tuanya, bisa dilakukan pendampingan begitu karena punya hubungan keluarga. Tetapi saat ini ketika semakin luas, maka dalam satu kampung kadang tidak memiliki hubungan keluarga lagi. Kemudian ada sistem pendukung formal. Kemudian ada program khusus pelecehan, dan 3 variabel ini bisa mengeliminasi atau menurunkan pelecehan terhadap hilang ya? Suaranya hilang. Halo, Pak Al. Al gak gerak ya? Sinyalnya kayaknya. Gelap. Iya, tak kira. Nah, ya. Putus kayaknya ya, Mbak Vera. Masih berapa slide tuh ini? Terakhir ini, Mas. Sini simpulan. Terpental kayaknya. Hilang, Pak Al. J hilang. Ya. Dilanjut aja, Mbak Vera. Ya, disimpulkan aja, mungkin terus tanya jawab. Ya, baik. Teman-teman semuanya. Jadi pada materi kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua itu tidak bisa
terhindar dari lingkungan sekitar, baik itu pada mikro, meso, makro maupun krono, sistem yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, oleh karena itu memahami seluruh rangkaian koneksi dari setiap sistem yang ada sangatlah penting untuk orang tua. Nah, sehingga diharapkan nanti bisa memberikan pengasuhan yang lebih baik dari yang lain. Ya, saya kira itu. Ya, sekarang kami persilahkan untuk teman-teman jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Kita buka dulu pertanyaan pertama. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya Pak Wahdan. Halo, Mbak Esti. Ya, monggo Mbak Esti. Suaranya ya, halo, monggo. Terima kasih Pak Wahdan. Setelah saya mendengar paparan materi tadi yang mulai dari jenengan hingga Pak Al, ini terakhir-terakhir itu jadi bikin saya agak takut juga gitu sebagai orang tua. Dan saya berpikir, ini angan-angan saya, harusnya mungkin setiap pasangan yang sebelum menikah itu mengikuti satu kelas khusus. Mungkin kalau di agama lain selain Muslim gitu ada nggih, ada kayak konseling pranikah gitu yang pernah saya dengar. Tapi kalau Muslim itu, kalau dulu seingat saya waktu daftar pernikahan di KUA itu ndak ada istilahnya ya harus mengikuti sekolah orang tua dulu atau sekolah pranikah dulu. Jadi saya berpikir keniscayaan untuk menjadi orang tua itu insya Allah pasti ya, insya Allah pasti, karena mengharap mendapatkan rezeki berupa anak, dan itu pasti akan dilalui oleh semua orang setelah menikah. Nah, maka belum ada sekolah sebagai calon orang tua atau sekolah pranikah gitu. Ini saya jadi berpikir mungkin KUA bisa membuka itu mungkin gitu. Itu hanya sekedar awalan Pak. Terus kemudian saya berpikir untuk menghindari resiko-resiko tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Al-Muntaqo itu, kira-kira ada enggak ya syarat-syarat minimal agar di rumah itu tercipta ekologi pengasuhan yang sehat dan baik untuk perkembangan anak. Apalagi dengan tadi di akhir Pak Wahdan menyebutkan itu bukan satu-satunya hal pokok untuk apa ya istilahnya, pengasuhan orang tua itu bukan hal mutlak karena nanti akan terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan lain gitu. Nah, ada enggak di buku itu dijelaskan bahwa orang tua itu bisa memberikan penguatan apa untuk anak bisa menghadapi kondisi lingkungan luar rumah, Pak Wahdan? Enggak bisa dipahami Pak Wahdan pertanyaan saya. Halo? Ya, berarti ada dua pertanyaan ini tadi ya. Satu, ekologi yang baik. Yang kedua adalah bagaimana caranya menghindari lingkungan luar itu ya, atau menghadapi lingkungan, pengaruh dari lingkungan. Oke. Sampun Mbak Esti. Halo Mbak Esti, halo. Berhenti hilang ya kayaknya sinyalnya. Oke. Baik. Ini langsung dijawab saja ya. Nanti pertanyaan kedua setelah dijawab. Monggo siapa yang mau memberikan tanggapan dari pertanyaan Mbak Esti? Pak Ibda mungkin? Ya. Sebagai pakar parenting. Pakar parenting. Nanti buka kelas parenting. Ya, terima kasih pertanyaan dan masukan. Ini saya kira akan menimbulkan apa ya, wacana bagi para calon ibu ya. Artinya memang selama ini yang dibuka kelas-kelas itu nyuwun sewu hanya kelas untuk pranikah, dan itu hanya untuk hubungan nyuwun sewu hanya untuk hubungan apa namanya suami istri, hanya hubungan sakinah mawaddah warahmah lah secara agama seperti itu. Cuman untuk konteks anak
dan konteks kelanjutan keturunan itu belum tersentuh ya. Nah, saya kira ini menimbulkan peluang besar bagi alumni Dr. S3 Pendidikan Dasar untuk membuka kelas-kelas parenting ya, dan bersama coaching-coachingnya yang luar biasa. Saya kira itu. Nah, terkait dengan pola pengasuhan atau syarat yang baik ya Mbak, tadi kan sudah disinggung di buku itu, memang mendidik anak itu tidak hanya aspek fisik, maka kebutuhan dasar basic need dalam keluarga itu kan ya sandang, pangan, papan dan seterusnya ya. Tidak hanya tidak hanya aspek fisik, tapi juga emosional, kognitif dan sosial. Nah, tentunya kalau kita di dalam Islam itu mau menjadikan anak itu apa, itu bergantung orang tua ya, karena dia memang ibarat kertas putih atau kertas yang lain ya, tetapi mau dicat seperti apa itu bergantung orang tua. Saya kira itu prinsip dasar syarat yang harus diketahui orang tua khususnya, bahwa mendidik anak itu tidak hanya membesarkan, memberi makan lah gampangnya gitu, tapi juga bertanggung jawab moralnya, karakternya, bagaimana dia nanti bisa memiliki kepekaan, memiliki kekuatan, juga cara menghindari diri dari hal-hal buruk di luar tadi yang ditanyakan ya. Kemudian kalau yang lain saya kira juga berkaitan dengan aspek psikologis dari anak itu sendiri. Karena sebenarnya kalau merujuk di buku ini memang sudah tadi ya ada sekitar 6 ya yang syarat tadi ya. Tapi kalau bisa ditambahkan sebenarnya sifat dari anak karena sifatnya adalah meniru, imitasi, maka sebenarnya yang paling dasar itu adalah pemberian contoh yang baik dari orang tua itu sendiri. Khususnya dalam hari ini hal-hal yang sederhana saja lah, kita mau jungkasan ya bahasanya ya, atau mau pakai baju itu, pakai kaos kaki itu anak sangat memperhatikan kita sebenarnya. Kalau kita tidak memberikan pola yang baik di dalam aktivitas daily, tentunya juga anak akan berbeda. Tentunya ini berbeda konteks, juga beda masalah ya, karena ada yang boleh memegang sesuatu itu tangan kiri dulu. Nah, mungkin budaya kita di Jawa itu tangan kanan dulu, tapi di tempat lain boleh kok tangan kiri dulu. Nah, tentunya ini juga berkaitan dengan kesepakatan budaya tertentu. Tetapi paling enggak dari aspek pembiasaan itu juga bisa kita berikan kepada anak. Pola asuh kita itu sebenarnya tidak terlepas dari aspek individu anak sendiri, itu sudah luar biasa. Bahwa kelas 1 SD itu bisa mandi sendiri, pakai sepatu sendiri, kemudian menyiapkan buku-buku mata pelajaran, memakai sabuk sendiri, itu sudah luar biasa. Sudah pengasuhan yang saya kira melampaui batas yang dilakukan oleh guru, saya kira. Jadi saya kira contoh sederhana itu bisa melengkapi ya dari 6 syarat yang ada di buku ini ya. Tentunya berkaitan dengan pola asuh yang baik itu yang seperti apa. Nah, namun masalahnya di kita kan kebanyakan itu hanya dari aspek orang tua. Tapi bagaimana nanti kalau dia tidak dekat dengan orang tua, karena pagi orang tua harus berangkat dan dititipkan dengan orang lain atau mbahnya lah, ini mungkin bisa dijawab masalah yang lain. Tapi paling tidak pemberian aspek psikologis, kemudian aspek imitasi yang berkaitan dengan aktivitas keseharian itu, anak-anak bisa meniru hal-hal yang baik. Tentunya berkaitan dengan aspek moral maupun kesepakatan budaya sosial tertentu ya. Karena di Jawa tentunya apa-apa harus tangan kanan misalnya. Mungkin itu ya sebuah contoh, mungkin contoh praktik baik dari yang pernah kami lakukan seperti itu. Mungkin yang lain ada tambahan. Matur nuwun Mas Ibda. Pak Al mau menambahkan seperti itu. Nggih. Dari apa yang disampaikan Mbak Hesti tadi, kalau kita melihat di artikel ini terkait dengan penganiayaan dan kekerasan, ada satu poin yang diangkat, bahwa dalam rangka melindungi anak dari kekerasan, ada negara hadir di sana, negara memiliki peran di sana, dan bagaimana undang-undang itu berproses begitu dalam rangka melindungi anak. Jadi kalau saya
ini persepsi saya mungkin ya. Kalau di Amerika lah ya, karena ini contohnya, seakan anak itu adalah milik negara, bukan milik orang tua. Kemudian pengasuhan itu diberikan ke orang tua, tetapi negara suatu waktu bisa mengambil hak itu. Nah, berbeda dengan konsep Islam mungkin ya secara kultural, bahwa yang yuhawidani dan yumajisani, yang bisa menghitam putihkan itu adalah orang tua, dan anak itu adalah milik orang tua. Dan bagaimana kita melihat kekerasan-kekerasan selama ini sulit dilakukan, adanya kekerasan pada anak itu sulit negara untuk turun tangan. Pada bulan yang lalu itu di Amerika itu ada kasus di mana terjadi penculikan terhadap anak. Yang menculik itu adalah ibunya sendiri, dan diculik selama 2 tahun. Yang melaporkan adalah orang yang diberikan hak untuk mengasuh oleh negara. Ini terjadi karena laki-laki dan perempuan itu, suami istri itu, dinilai oleh negara sudah melakukan tindak kekerasan yang berkali-kali dan mengarah pada tindakan kekerasan pada anak. Akhirnya hak asuh diambil oleh negara, 2 anaknya itu dibawa dan diberikan pada orang tua yang siap berdasarkan kriteria tertentu oleh negara untuk diasuh. Kemudian setelah diasuh selama hampir 1 tahun, salah satu anak itu hilang, diculik saat sekolah, dan diculik, disimpan, dilarikan ke rumah orang tuanya dan dibangun lantai bawah gitu yang tidak diketahui orang begitu. Di sana suami, istri, kakek dan anaknya hidup. Nah, hidup di sana, dan anaknya tidak boleh keluar dari rumah. Dan ketika dilakukan patroli dan ada laporan dari tetangganya dan dilakukan penggerbekan, rupanya anak tersebut ada di rumah orang tuanya. Akhirnya anak itu diambil kembali dan diserahkan ke orang yang memiliki hak asuh itu. Nah, ini negara hadir di sana untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Kita tidak tahu, saya tidak tahu bagaimana konstitusi Indonesia dalam mengatasi masalah ini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Odan. Matur nuwun. Oke, baik, terima kasih Pak Al. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Tadi apa yang disampaikan Pak Al itu sudah memberikan gambaran bagaimana ideologi politik suatu negara, suatu wilayah masyarakat itu berpengaruh juga terhadap pengasuhannya. Di mana Amerika tadi bisa mengambil anak dan seterusnya, di Indonesia tidak bisa berlaku seperti itu. Nah, terkait dengan yang ditanyakan Pak Esti, bagaimana caranya supaya bisa membentengi anak kita dari pengaruh luar. Di dalam buku itu tidak ada yang menyampaikan seperti itu. Tetapi yang pasti prinsipnya seperti ini, Pak Esti, bahwa kita hidup ini sangat global gitu. Kita tidak bisa menolak apa yang datang dari luar. Ya. Kita juga tidak bisa menyangkal atau membatasi anak-anak kita mendapatkan pengaruh dari luar. Itu sangat tidak mungkin. Kecuali anak kita kurung terus di dalam rumah. Ya, dan tidak kita kasih apa-apa. Ya, sehebat apapun orang tua mengasuh anak di rumah, nah, pasti nanti akan ada hal-hal negatif yang akan dia contoh dari lingkungan ya. Nah, misalnya mungkin Mbak Esti mengajari anaknya, yuk buang air kecil itu nanti harus disentuh dan seterusnya. Tapi ketika keluar rumah lihat tetangga buang air kecil di bawah pohon mangga, itu punya sensasi yang berbeda. Ini pengalaman pribadi. Nah, seolah-olah itu luar biasa yang ikuti. Ya. Ya, artinya semua pengaruh dari luar itu nggak bisa kita nggak bisa kita tolak. Yang bisa kita lakukan adalah yang terkait pertanyaan pertama tadi, syarat ekologi keluarga yang baik itu yang seperti apa supaya parentingnya menjadi baik. Ya, saya menambahkan dari Mas Ibda tadi ya,
Yang pertama adalah disiplin. Nah, disiplin dan konsisten itu kuncinya. Nah, kedisiplinan ini harus sudah dipegang oleh suami dan istri. Ya, suami dan istri harus sudah sepakat dulu. Jangan sampai bapaknya melarang, nanti anaknya lari ke ibunya, ibunya ngasih. Nah, inilah sebenarnya konsep sekufu dalam agama itu ya seperti ini ya. Sudah punya visi yang sama. Ya. Nah, kemudian berikan pengertian kepada, kalau di situ ada mbahnya, ya mbahnya dikasih pengertian juga. Karena mbahnya itu biasanya lebih longgar daripada orang tua. Ya, kalau saya menambahkan itu ya. Jadi kedisiplinan itu kuncinya, Mbak. Kedisiplinan itu kuncinya. Apapun pengaruh luar yang nanti masuk, ketika orang tua menerapkan kedisiplinan dalam pengasuhan, ya insya Allah itu akan baik, ya. Kemudian tentunya kalau dari konteks agama, nah itu ada lingkungan ya. Lingkungan ini masyarakat sekitar, artinya kalau kita mau anak kita baik, masyarakat sekitar kita juga baik, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, nanti mungkin Mbak Esti, Mbak Vera bisa memberikan parenting di kampung masing-masing. Nah, ketika jadwal PKK, ya itu menjadi kewajiban gitu ya. Karena apa? Lingkungan yang baik itu akan berpengaruh kepada baiknya anak cucu kita juga. Nah, gitu. Ya, kalau di Indonesia dulu Mbak Esti, saya pernah ikut penelitian sama dosen-dosen saya dulu tahun 2000-an. Itu sampai sudah membuat buku pranikah itu ya, seperti buku parenting untuk yang mau menikah. Dan dulu direncanakan akan ada seminar seperti yang disampaikan Mbak Esti tadi di KUA sebelum seseorang itu menikah. Itu sudah jadi, sudah fix, tapi sepertinya keputusan politik tidak mendukung diterapkannya itu. Ya. Saya tidak tahu apakah karena masalah biaya atau masalah sosial, tapi yang pasti itu tidak jadi diterapkan, bahannya sudah ada. Ya, itu dari Kemenak dulu, dari Kemenak Pusat itu dari hasil penelitian kemudian disusunlah buku itu panduan pranikah atau apa. Ya isinya parenting sebenarnya. Ya. Baik, saya kira tambahan saya itu. Oke, Pak Wadan, terima kasih banyak Pak Wadan dan teman-teman. Baik. Nah, saya persilahkan teman-teman yang lain mungkin ada yang masih punya ganjalan di hati, tolong dikeluarkan, jangan disimpan sendiri, karena kalau disimpan sendiri tadi kan sudah disampaikan Mas Hamid Wahab ya, itu berpengaruh buruk pada perkembangan. Monggo. Mbak Herulan sepertinya mau bertanya. Ini masih dibuka ya? Ya, masih nggak apa-apa nih, mepet ini nggak apa? Ya, Bapak satu lagi. Oke, terkait kalau kita bicara ekologi keluarga itu erat kaitannya dengan yang namanya kognitif anak. Yang saya tanyakan di dalam buku tersebut ada nggak seperti standar atau indikator yang dapat menilai hubungan lingkungan yang disediakan oleh keluarga yang hubungannya dengan motivasi berprestasi ataupun perkembangan kognitif anak. Bisa dipahami nggak, Pak? Iya, Mbak Vera sepertinya sudah paham. Monggo Mbak Vera, saya persilahkan. Karena pertanyaan Mbak Herulan hampir yang ada pada penjelasan saya tadi di slide, saya akan mencoba menjawab. Mungkin nanti bisa ditambahi oleh bapak-bapak dan ibu, karena mungkin saya belum mempunyai anak dan belum menikah ya. Saya akan mencoba menjawab. Tadi standar atau mungkin kualitas pada lingkungan yang tadi telah disampaikan Pak Wahdan, bahwa dalam tadi di slide saya ada pada kutipan Colwell Bradley dan rekan-rekannya tadi, bahwa ada namanya skala HOME, 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 yaitu pengamatan rumah untuk pengukuran lingkungan yang tadi saya sampaikan. Ada 6 bidang. Yang pertama, respon emosional dan verbal.
Dan yang kedua, menghindari pembatasan dan hukuman. Yang ketiga, organisasi lingkungan. Fisiknya itu lingkungannya seperti apa. Kalau memang lingkungannya baik, berarti menjadikan anak menjadi baik. Yang ketiga, menyediakan bahan bermain yang sesuai. Tadi kalau memang permainannya atau mungkin kalau sekarang tuh gadget yang permainan di game itu yang aman untuk anak itu perlu diperhatikan. Yang selanjutnya, interaksi orang tua dan anak. Nah, bagaimana orang tua itu menjangkau lingkungannya, sering diajak berbicara, sering diajak berinteraksi, dan menjangkau visual apa yang dilihat anak. Misalnya menonton TV itu bagaimana pengawasannya seperti apa. Yang keenam, kesempatan untuk menstimulasi anak sehari-harinya itu bagaimana bercerita, mungkin diajak bagaimana bermain bersama, jalan-jalan bersama, seperti itu. Itu mungkin yang di 6 bidang yang dikatakan oleh Carl Whitbread-Ley itu tadi dalam skala pengamatan rumah yang disebut skala home. Dan hubungan hasilnya pada saya baca dalam buku tersebut bahwa pada hubungannya skor home pada anak-anak yang diteliti itu menunjukkan korelasi yang positif, yang kuat. Nah, juga mempengaruhi motivasi berprestasi, perkembangan intelektual anak dalam 2 tahun pertama kehidupan. Itu yang telah dilakukan penelitiannya pada buku tersebut. Begitu Mbak Wulan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vera. Baik. Nah, sepertinya ada waktu sedikit ya, kita kembalikan kepada Prof. Wangit untuk memberikan penguatan. Monggo, Prof. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, apa yang disampaikan tadi sudah lengkap sesuai dengan buku, gitu ya. Rinci juga. Jadi tambahan saya tidak terlalu banyak. Saya hanya menegaskan saja ya. Kalau di bab 4 itu di awal itu disampaikan di sana ada satu seperti peribahasa itu ya. Children behave as well as they are trained ya. Jadi anak itu bertingkah laku sebagaimana dia itu diperlakukan. Atau kalau dalam buku yang sebelumnya, Byrne itu ngambil tulisannya Khalil Gibran ya. Dia mengambil tulisannya Khalil Gibran itu, you are the bow from which your children as living arrow are sent forth. Jadi kita ini adalah seperti busur, di mana anak-anak itu adalah seperti anak panahnya yang kita kirim ke masa depan, ya begitu. Jadi tergantung kita mengarahkannya kemana seperti itu. Sehingga di bahasan tentang ekologi parenting ini, pengasuhan ini ya kita ini ya menjadi itu tadi benar. Kalau saya lebih pada tulisan yang dulu yang diambil dari Khalil Gibran itu, kita adalah orang tua dalam hal ini itu sebagai busurnya ya. Kemana kita arahkan, dan itu nanti akan menghadapi masa depan dari mereka itu. Oleh karena itu yang terpenting dari bagian ini adalah ada kalau dari PPT-nya tadi yang ke-15 dan 18 tadi ya yang terpenting itu kalau menurut saya ada pola asuh yang ada 6 tadi ya, mulai dari mempertimbangkan kapasitas anak sampai dengan model pengendalian diri, pengasuhan yang tidak tepat tadi ya, didasarkan pada kebutuhan orang tua sampai dengan sengaja melampiaskan frustasi dan seterusnya.
Jadi dua itu bisa menjadi kriteria di arah kita jadikan ini sebagai busur tadi, ya, mempertimbangkan kapasitas anak maksudnya yang tepat. Tapi kadang-kadang tidak hanya di rumah, ya, tapi di luar juga lah kayak gitu. Ya karena namanya anak kadang-kadang orang tua tergesa-gesa mengukurnya menggunakan ukuran orang tua, ya. Jadi menganggap banyak anak itu seperti kemampuannya sudah seperti orang dewasa. Dan seterusnya di lingkungan nanti menghadapi hal yang berbeda-beda lagi, sehingga apa yang terjadi pada diri anak mungkin tidak seperti yang kita harapkan, menjadi berbeda, tidak seperti yang kita lepaskan anak panah itu. Tapi yang terpenting seperti tadi, ini khusus fokusnya pada parenting orang tua. Tadi sudah disampaikan mulai dari pengaruh yang sifatnya kronosistem, ya, makrosistem, sampai dengan yang mikro, karena orang tua adalah langsung di situ. Tadi semua sudah disampaikan. Hal-hal yang disampaikan seperti tadi, misalnya di PowerPoint ke-15 dan 18 itu, kan bagi kita meneliti, ya, melakukan riset, sudah kita mengatakan tepat apa rujukannya, bukunya selesai, ya, kayak begitu, ya. Atau mungkin yang sebaliknya yang terjadi di ini yang tidak tepat, ya, seperti yang disampaikan di PowerPoint yang ke-18 tadi, ada 7 itu, ya. Jadi ini semuanya bisa menjadi bagian dari proses belajar kita bersama untuk mengembangkan lebih lanjut, untuk menangkap lebih lanjut. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Al misalnya di mana Wonogiri itu yang katanya ya proses parentingnya itu kurang bagus. Nah, kalau dilihat menggunakan itu apakah benar seperti itu? Ya, jadi barangkali ukurannya berbeda, ya, kayak begitu, ya. Atau mungkin kalau tadi disampaikan karena kebanyakan di sana itu ikut dengan kakek nenek lah, kayak begitu. Dan ini menjadi tren yang sekarang yang harus kita hadapi. Ini menjadi bagian dari studi kita karena kita menghadapi anak-anak sekolah dasar nanti yang di situ, kayak sekolah dasar itu ya dasar semuanya, termasuk dalam pengasuhannya itu. Apakah sudah tepat pada trennya sekarang? Nah, itu menikah, bekerja, orang tua, kemudian dititipkan pada orang tua lah, kayak begitu. Jadi ini adalah hal-hal yang harus dihadapi juga, bahwa tidak serta-merta tadi pada praktek-praktek pengasuhan yang benar tadi orang tuanya sudah benar, tapi kalau ada hal yang lain di proses pengasuhan yang itu mau tidak bisa dihindarkan. Nah, kita harus bisa menangkap itu secara komprehensif, tidak hanya dari satu sisi, maksud saya begitu. Saya kira itu aja tambahan saya, ya. Nanti lebih lengkap, ini belum selesai kita membicarakan bagaimana proses anak berkembang, interaksinya dengan ini tadi dengan orang tua, tapi besok dengan sekolah, atau mungkin kalau yang ngasuh besok itu kelihatannya non parental, ya. Jadi kalau bukan orang tua kayak apa itu minggu depan. Nah, nanti kita lihat lagi macamnya seperti apa, kayak gitu. Saya kira itu aja dari saya tambahannya, ya. Terima kasih sekali. Cukup ya hari ini. Terima kasih. Mohon maaf, kita akhiri bersama dengan doa syukur, dipersilahkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri.